Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar tentang sifat urutan dari suatu bilangan real dan kita langsung saja ke 215 di Bartel. Ini ada di halaman 26, teman-teman. Oke, saya bantu untuk translate. Jadi, terdapat suatu himpunan P yang merupakan subset dari himpunan bilangan real yang disebut sebagai bilangan real positif. Nah, bilangan-bilangan real positif ini memiliki 3 sifat atau memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A dan B merupakan anggota P, bilangan real positif, maka A ditambah B itu juga anggota P. Yang kedua, jika A dan B itu anggota P, maka A dikali B itu juga anggota P. Dan yang ketiga, jika A anggota bilangan real, maka salah satu dari pernyataan berikut itu bernilai benar. Yang pertama, A anggota P, A sama dengan 0 atau negatif A anggota P. Oke teman-teman, mungkin untuk supaya lebih jelas saya akan kasih contoh gitu ya. Misalkan kita punya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Ini cuma contoh. Berarti sifat yang pertama itu mengatakan bahwa 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu juga anggota himpunan P, himpunan bilangan real positif. Kemudian yang kedua, 2 kali 3 sama dengan 6 ini itu juga anggota P juga. Ini contohnya. Nah, lalu yang di sini, kalau misalkan kita punya suatu bilangan variabel, masih belum diketahui nilainya. Nah, kalau A ini positif, A ini positif, entah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti jelas dong dia anggota P, kan seperti itu. Kemudian kalau A-nya 0, ya sudah, berarti A sama dengan 0. Lalu, kalau A ini negatif, kalau A-nya bernilai negatif, maka artinya apa? Artinya negatif A akan menjadi positif, benar ya? Jadi ketika A ini anggota bilangan real, pasti ada 3 sifat yang dipenuhi salah satunya, yaitu A anggota P, A sama dengan 0, atau negatif A anggota P. Itu sifat urutan teman-teman dari bilangan real positif. Baik, nah di halaman berikutnya di sini ada istilah penting. Nah, jadi di sini ada yang namanya sifat trikotomi teman-teman. Sifat trikotomi itu yang ini. Jadi A anggota P, A sama dengan 0, atau negatif A anggota P. Kenapa kok disebut tri? Ya karena tadi bilangan real dibagi menjadi 3 tipe yang berbeda. Oke, kemudian di bagian bawah, di sini, jika A anggota P, kita menuliskan A lebih dari 0 dan mengatakan bahwa A itu positif, bilangan real positif. Kemudian jika A anggota P gabung himpunan yang anggotanya 0, kita menuliskannya seperti ini. A lebih dari sama dengan 0 dan kita mengatakannya sebagai non-negatif. Dan yang berikutnya, jika negatif A anggota P, dalam hal ini ketika A kurang dari 0, kita mengatakan bahwa A ini negatif, bilangan real negatif. Gitu ya. Dan di sini jika negatif A anggota dari P gabung 0, kita mengatakan bahwa A kurang dari sama dengan 0 dan kita mengatakan non positif. Nah, ini tambahan yang sebenarnya sudah sering kita dengarkan atau gunakan di di jenjang-jenjang sebelumnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, kalimat terakhir, simbol dari ketaksamaan antara dua bilangan real sekarang didefinisikan dengan menggunakan himpunan P seperti itu teman-teman. Nah, definisi 216. Misalkan A, B merupakan anggota dari bilangan real. Oke, di sini. Yang pertama, jika A dikurangi B, anggota P, A dikurangi B itu positif, maka kita menuliskannya sebagai A lebih dari 0 atau A lebih dari B atau B kurang dari A. Contohnya seperti ini. 4 dikurangi 1 itu kan 3 dan dia anggota P.
positif, benar ya? Nah, maka kita mengatakan bahwa 4 ini lebih dari 1. Ini contohnya. Kemudian yang B, jika A dikurangi B, anggota dari P gabung 0, kita menuliskannya A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Contohnya misalkan di sini 4 dikurangi 4, ini kan sama dengan 0. Anggota dari P gabung himpunan yang anggotanya 0, kan seperti itu. Nah, jadi di sini kita mengatakan bahwa 4 sama dengan 4. Ini contohnya. Itu dari definisi 216. Nah, kemudian di bagian bawahnya, di halaman berikutnya, di halaman 27, mengatakan bahwa sifat trikotomi mengimplikasikan bahwa untuk sembarang A dan B anggota R akan memenuhi salah satu dari pernyataan berikut. Yang pertama, A lebih dari B. Yang kedua, A sama dengan B. Dan yang ketiga, A kurang dari B. Nah, sehingga ini yang penting, ketika A kurang dari B dan B kurang dari, ketika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Nah, kemudian untuk notasi yang seperti ini, kita mengatakan bahwa A kurang dari B dan B kurang dari C, itu memenuhi. Dan ini biasanya dibaca B lebih dari A dan B kurang dari C. Nah, beberapa notasi yang lain itu ada di sini. A kurang dari sama dengan B. B lebih dari sama dengan A dan kurang dari C. Kemudian di sini ada B lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan C. Dan yang terakhir B lebih dari A dan kurang dari sama dengan C. Seperti itu.